fraksi Demokrat. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan seluruh anggota Komisi 11 beserta Dirjen Kekayaan Negara, Direktur Utama PT Semen Indonesia dan seluruh jajarannya. Saya langsung saja menanyakan beberapa. Ini tadi bahannya sangat disayangkan ya Pak ya. Seperti nggak niat gitu datang Komisi 11. Saya juga nggak bisa baca nih. Saya cuma meraba-meraba aja tadi coba untuk baca. Lain kali tolong diperbaiki. Pak Rio kan udah nggak bosan-bosannya datang Komisi 11 untuk minta PMN, privatisasi. Sudah tahu kan modulnya apa. Setiap tahun kan Pak Rio datang ke kita minta PMN, privatisasi. Artinya sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh teman-teman. Dari materi bahan aja seperti tidak layak gitu ya. Dan juga ada penambahan bahan yang seakan-akan memang ya niat nggak niat. Nah, lanjut kepada substansi materi pembahasan pada sore hari ini. Dengan adanya inbreng saham seri B PT Semen Batu Raja ke PT Semen Indonesia, belum ada di dalam materi yang sangat minim ini. Ya jelas karena materinya sangat kecil dan sulit untuk dibaca. Perhitungan proyeksi dari sisi dividen. Nah, itu harus dilengkapin Pak. Bisnis plan maupun proyeksinya. Dan juga penerimaan pajak ke depannya. Tentunya bagaimana peningkatan profitabilitas itu juga harus dijelaskan kepada kami. Terus dari segi efisiensi bisnisnya ke depan mau seperti apa ketika ini terjadi inbreng ataupun right issue yang akan dilakukan oleh PT Semen Indonesia. Dan juga sinergitas holding BUMN itu sebagaimana selama ini. Yang dulu kemarin itu kan antara PT Semen Gresik yang bergabung. Ini kan kalau nggak salah legasinya Pak Dwi Sucipto ini di dalam materi doktornya beliau yang mengedepankan mengenai penggabungan beberapa semen. Saya ingat sekali beliau sempat mempresentasikan di periode yang 2 periode yang kebelakang. Nah ini kami ingin mendengarkan bagaimana sinergitas antara holding BUMN dengan beberapa semen yang lain. Di dapil saya itu ada semen Kujang, Purwakarta. Nah, itu bagaimana? Apakah ada proyeksi ke depan untuk melakukan hal yang sama? Dan juga target kinerja keuangan holding. Tolong itu dijelaskan, Pak. Kenapa itu kita melakukan penting untuk digambarkan atau disampaikan dari bahan pada Komisi 11 pada sore hari ini agar Dirjen harusnya dapat mengetahui urgensi alasan pemerintah untuk melakukan aksi koperasi terhadap Semen Batu Raja. Nah, kalau kita lihat ini kan hanya tujuan, penggunaan dana, dan drive issue, terus value creation, peningkatan demand, namun mengenai laporan keuangan bagaimana dividen ke depannya, berapa sih proyeksinya. Juga kami mencermati bahwa hal ini sangat tidak tepat di dalam kondisi seperti ini gitu loh Pak. Beberapa bulan lalu terdapat pembatasan investasi pabrik. Kita tahu pemerintah membatasi investasi pabrik untuk semen baru. Dikarenakan kapasitas produksi yang tidak sebanding dengan permintaan. Jadi demand and supply itu tidak apple to apple. Kami ingin mengetahui mengenai penjualan semen di dalam negeri itu seperti apa saat ini. Di dalam kondisi COVID-19 yang masih belum recovery, sementara semen belum mendapatkan porsi tersendiri terhadap kondisi tentunya properti retail, properti maupun beberapa pembangunan yang lain masih terpending. Apakah ini layak untuk dilakukan moratorium terkait mengenai pembangunan pabrik baru dan bagaimana penjualan merupakan akar dari produksi PT Semen Indonesia itu sendiri. Yang penting keberlangsungan perusahaan itu ke depannya seperti apa. Nah, apakah ada yang urgent gitu loh Pak? Sampai dilakukan apa sih yang menjadi concern dari PT Semen Indonesia untuk melakukan hal tersebut? Dan kami juga mendengar beberapa waktu yang lalu dengan Komisi 6 sudah dilakukan pembahasan mengenai holding dan anak perusahaan, menyusun rencana strategi model, dan salah satunya bagaimana berkesinambungan mampu melakukan peningkatan ekspor terkait pemain bisnis atau pemain industri semen nasional. Tentunya ada terobosan dong yang bisa dipresentasikan kepada kita. Setelah right issue nanti disetujui, strategi model bisnis apa yang akan dilakukan. Jadi presentasi yang ada di Komisi 6 itu jelaskan juga kepada kami. Gitu loh. Itu saja yang ingin saya mendapatkan pendalaman dari Pak Dirjen dan juga dari Direktur Utama Semen Indonesia. Yang terkait juga mengenai 2019 Pak.
bahwa PT Semen Persero memperoleh pinjaman sindikasi yang jumlahnya sejumlah dari perbankan dan institusi keuangan yang nilainya kurang lebih 9,35 triliun. Nah, pinjaman ini akan digunakan oleh perusahaan untuk pembiayaan kembali atau refinancing. Artinya utang perusahaan jadi meminjam untuk menutupi utang. Ini bagaimana bagaimana itu bisa terjadi dan kondisi keadaan perusahaan saat ini seperti apa? Gitu loh. Saya dengar itu utang yang tersebut yang dilakukan yang dimiliki oleh Semen Gresik Indonesia, data terakhir itu terjadi peningkatan bunganya 23,76 triliun. Tolong itu dijelaskan. Apakah ini ada rencana untuk ke sini juga salah satunya? Ya kan? Itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Vera. Nanti Pak Muataha nanti aja ya.